kita bisa rekam suara kita. Minggir lo. Iya bisa. Minggir lo. Lu miskin, minggir lu miskin. Bisa dimainin. Coba ini kapes ini emang kapes ya. Iya. Kapes motor listriknya. Gua telat lagi coy ngencetnya. Ya. Oh. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi. Kembali lagi. Ya, kali ini kita membawa menurut gua ya, ini mobil Cina listrik terbaik. Yes, dan terganteng sih. Iya. Ya, gitulah. Ini mobilnya Zeekr X. Yep. Jadi total nanti ada 2 varian. Iya. Dan kebetulan kita pinjam saat ini itu yang all wheel drive ya. Yes, ada 2 varian. Itu satu yang RWD, single motor, sama yang all wheel drive, dual motor. Dia nggak ada triple motor ya? Nggak ada. Kayak Tesla gitu, 3 motor listrik enggak ya? Harga berapa, Mike? Untuk harga belum ada harga resminya ya. Katanya Iya. mungkin bulan ini diusahain kalau nggak bulan depan. Tapi sampai sekarang range-nya tuh masih 1,1 miliar sampai 1,3 miliar. Itu dari RWD dan all wheel drive. Ya udah pasti yang paling murah tuh RWD ya. RWD. Single motor, yang dual motor pasti lebih mahal. Ya udahlah, kita sekarang saatnya membuktikan omongan gua. Tadi ini mobil Cina listrik terbaik. Nah, ya. sekarang kita buktiin aja. Seperti apa mobil ini? Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Mantap! Oke, sekarang saatnya kita nanjak dengan Zeekr X ya. Ini varian yang all wheel drive dual motor ya. Dan tenaganya itu 428 horsepower. Ya. Mobil ini 0 sampai 100-nya itu 3,85 detik. Ah, serius lu? 3, berapa? 3,85. Sama kayak BYD Seal yang performance ya? Apa yang all wheel drive ya? BYD Seal kan 3,8 pas. Iya, ini pelan dikit. Ya, masih 3,8 lah mirip-mirip. Oke, kita udah lama nggak nanjak. Sekarang kondisinya hujan. Yes. Ya, mobil all wheel drive sih aman aja sih kayaknya ya. Hujan, jalannya super duper basah. Ntar gua set dulu. Bobot kita ada yang nambah nggak? Enggak, gua kurang malah coy. Oh iya. Bobot gua sama. Kita dengan mode acceleration yang standar ya. Dia ada comfort, standard, sport. Kita pakai standar. Traction control udah pasti on ya. Iya. Nggak ada manual mode nih mobil listrik. Udah ready? Udah ready. Oke. 3, 2, 1, go. Gua telat lagi coy ngencetnya. Ya, ulang. Enggak lah. Ini 6 detik 6,04. Ya tadi di angka 5 detikan 80-an sekian-sekian lah. Nggak jauh. Kamu udah coba lagi? Enggak, udah bener itu. Untuk 6 detik mah udah gila coy. Iya, ini mobil power tuh dia santai, gradual, tiba-tiba ngejambak gitu loh. Iya, ya dia sekitar 5,8 lah detik. 5,8 detik. Best. Gue lupa lagi yang dulu-dulu yang ngebut berapa ya. Sekitar segituan juga sih. Kalau nggak salah. Kayak Ioniq 6 aja yang pernah kita coba 6 detikan juga. Iya. Kalau nggak salah. i7 segitu juga. Volvo XC40 EV Iya. itu masih paling kenceng nggak sih? Gue lupa. Lupa lagi. Ya udah gitulah. Yang penting mobil ini Kenceng. kenceng sih. Oh ya, ini kita tes nanjak itu bukan sebagai kayak parameter yang menentukan membeli mobil gitu loh. Iya. Nanjak ini kan fungsinya kita melihat, wah torsinya seperti apa pas dia nanjak, kuat apa enggak, dan gimana untuk traksinya, ya nggak? Betul. Karena ada juga tuh beberapa ada komen, oh ngapain sih dibikin tanjak sebagai parameter ya? Kita cuma membuktikan itu. Jadi bukan sebagai parameter yang menentukan beli atau enggak gitu, ya nggak? Benar. Gitu Karena sih. memang ada beberapa mobil, termasuk mobil listrik ya, yang nggak bisa Iya. nanjak. Iya. Ya, Ya, itu ada plus sebenarnya minusnya. terserah sih. Iya. Kan tergantung sama yang, oh gua biasanya cuma lewat sini, nggak pernah lewat ke tempat yang nanjak-nanjak. Iya. Ya udah nggak masalah berarti ya nggak? Gitu sih.
Saatnya tes akselerasi. Ya, tapi kita sebut dulu spesifikasinya ya. Ya. Ini kan all-wheel drive, tapi uniknya ya, walaupun dia AWD, tapi ada kompartemen juga. Iya, tapi kecil. Ya, tapi cukup lah untuk Iya. lo Taruh charging. Charger. yang portable. Lo dapat nggak di mobil? Nggak ada sih ini mobil. Memang dia ada. Kayaknya dapat, tapi ya karena ini mobil tes nggak dikasih. Oh, soalnya Ayon juga nggak dapat. Ayo nggak dapat. Iya. Dia bilang, ya ini kan kita udah ngasih wall box charger. Iya. Ya, oke lah. Ini kita sebutin dulu speknya. Untuk baterainya berapa? 66 kWh baterainya. Torsinya itu 428 HP. Tenaganya 428 HP. Torsinya 543 Nm. Yes. Kalau bisa dibilang nggak segede Seal ya? Enggak, tenaganya nggak segede Seal. Nggak segede Seal, tapi klaimnya mirip-mirip. Klaimnya mirip karena power output ya. Kalau Seal kan dia halus. Power Ya, output ya gradual. Ini ngejambak coy. Itu dia. Ini kalau bisa dalam kondisi penuh berapa kilo, Mike? Kondisi penuh 420 km. 420 ya? Karena ini irit juga listriknya, maksudnya Ya, buat all wheel drive. Iya, irit, dia iya. udah nyentuh angka 400 sih udah oke banget ya. Charging speed klaimnya 150 kW, tapi gue belum pernah mendapatkan itu karena ya kan semua tergantung ke temperatur baterai. Iya. Colokannya juga mungkin panas bekas dipakai banyak mobil. Iya, Itu semua ngaruh ya. Jadi gue belum mendapatkan hasil 150, tapi Rata-rata klaimnya dapat 90 ya? ya rata-rata gue dapat 99. Hampir 100, tapi lumayan dong. Lumayan, 99. Ya gitulah, sekarang kita coba. Ini kapes ini emang kapes ini. Cup engine. Iya. Kap motor listriknya rapi banget ya, bentukannya. Gitu. Ya udah, langsung kita mulai. Oke, sekarang kita tes dulu akselerasi dari si Zeekr X ini. Zeekr X all wheel drive. Kita udah traction control ESC udah off dan modenya udah di sport. Dan udah sepi dan kita gas. Karena ini tenaganya yang gue tahu brutal. Kita lihat dulu ya sebrutal apa. Ready ya, ready. 3, 2, 1, go. Wow. Gila. Wah, edan. Wow. 0 sampai 100 3,81 detik. 201 meter itu 7,7 detik. Wow, tapi itu brutal banget sih tadi. Gak expect sama sekali bakal boom. Mantap, mantap Zeekr X, mantap. Saatnya kita tes kenyamanan. Yes. Menggunakan speed breaker. Tapi sebelum kenyamanan dan kegedapan kabin, gimana kursinya di belakang? Ini memang nggak bisa disetting ya? Nggak bisa. Agak tegak ya tapi ya. Dan joknya hitungannya empuk menuju ke keras gitu sih. Terus dia pendek ininya, alasnya pendek, berasa sih. Nggak menopang paha Iya, di belakang. Dan karena mobil ini lantainya tinggi, jadi ya kayak gini, agak jongkok gitu. Tapi kalau di depan nih joknya enak banget sih, driving positionnya enak. Walaupun memang setirnya ini sebenarnya paling rendah, menurut gue masih agak tinggi. Tapi karena mungkin setirnya itu kotak ya. Iya, Jadi apa rasanya- heksagonal gitu ya. Tapi sebenarnya kalau tangan di bawah nih enak banget pas. Gitu sini nggak bisa kita tutup, jadi kita coba aja seperti ini aja. Oke, 30, alatnya ready. Dah. Hasilnya 68,4. Ya, standarnya mobil Eropa. Standar mobil Eropa dan listrik ya. Iya, listrik di bawah 70 Iya. umumnya. Tapi ini 68, oke lah, bagus. Bagus banget. Karena mobil yang paling
mewah kita coba yang kedap banget itu di 65-an ya, kayak i7 tuh. Dia udah listrik, mobil mewah Mobil pula, ya mewah nggak? pula, ya. pasti kedap lah itu. Gitu sih. Ya Sorry, duduk di sedan. belakang ini oke, tapi tidak senyaman itu ya. Tapi oke Kalau lah. kalau kita ngomongin bantingan suspensi, mobil ini suspensi empuk, Iya. tapi dampernya itu keras. Jadi kalau misalnya kita kena Ngehajar. lubang atau apa itu rasanya Keras. keras. Tapi kalau misalnya jalannya nggak rata atau agak ngayun gini, mobilnya empuk. Enak Dan ya keras. kan? Enak, itu tergantung. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Tapi buat gue sih oke-oke aja. Iya. Karena dia soft. Dan dia nggak ngayun kan belakangnya kan? ngayun, tergantung separah apa dulu. Jeglukannya. Kalau misalnya parah kayak sambungan Enggak, tol tapi yang kalau parah- di tol biasa kayak lu turun dari jembatan gitu, ngayun nggak? Oh enggak. Kalau gue sendiri enggak. Kalau hype TKT kan agak ngayun Iya, kan kalau itu sendiri agak ya ngayun, nggak? Betul. Kalau ini enggak. Tapi Oh, kalau enak memang dong hitungannya masih ya. hitungannya masih enak, tapi ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Iya. Tergantung selera sih. Saatnya bahas desain. Ya, kita udah bikin polling seperti ini hasilnya, Ya. interior, eksterior. Dan bagaimana pendapat kita berdua? Gua Oh, ya. iya. Kan lo yang udah pakai mobil ini Iya. selama berapa lama? Udah hampir 4 5 hari ya? 4 Udah hari. ya, Ya. 4 hari. Gua dari awal lihat mobil ini langsung mantap ya, Ganteng ganteng ya, ya. gitu. Walaupun kita cobanya waktu itu di tempat yang sempit. Kayaknya emang kita Maksudnya pernah di coba. ruangan yang kita Oh. nggak bisa lihat dari jarak 20 meter Iya, gitu. kita Ngeliat mobil itu lihatnya, kan ya. nggak hanya lihat dari dekat kan, kita Iya. lihat dari jauh. Betul. Pas gue ngelihat oke suka yang di awal, sekarang jadi gila suka banget gitu. Gua malah kebalik. Gua pas lihat di studio kayak Kurang, bukan kurang, tapi masih ada yang kurang. bukan ada yang kurang. Masih belum familiar aja sama desainnya. Oke, kayak gini. Tapi karena pas gua ambil nih mobil, kan parkirnya dalam garasi gitu Iya. kan. Dari jauh gua jalan. Wah, ganteng banget. Iya, dari jauh kan, ngeliatnya Iya, jauh kan. Ganteng Karena banget. gue ngeliat proporsi mobil ini itu kayak gendut di bawah, terus atasnya kayak ramping, Ramping gitu. ya. Ya kan nih, lihat nih, dari bahunya sampai ke bawah tuh tebel, Iya. di atasnya atapnya rendah Atapnya gitu. rendah, iya. Cakep banget. Gokil sih, ini mobil keren sih. Tapi infonya nanti yang Mike juga ada info ya, velgnya nanti nggak kayak gini ya. Yes, velgnya tidak akan seperti ini. Ini adalah pre-production car, ya, jadi mobil tes. Sebetulnya aslinya nanti velgnya nggak seperti ini. Padahal ini velg ganteng banget. Ya, Oh. Ini velg terbagusnya untuk tipe tertinggi ya. Tapi nanti dapatnya velgnya ring 19. Iya. Ini ring 20. Ring 19 sama yang kayak kita pernah syuting kemarin ya. Oh ini 20 Ini sekarang. 20. Nah. Tapi nggak kelihatan gede ya? Iya, karena wheel Karena well-nya juga iya, gede, gede. mobilnya juga gede. Velg ini nggak akan dapat, dan juga bagian interiornya ini atapnya masih microfiber, nanti yang didapatkan di Suede. sini suede. Sweet ya, kayak kulit kebalik gitu. Tapi ini nanti mungkin bisa menjadi option. Iya. Jadi bisa nambah untuk velg seperti ini. Katanya kan nanti kita boleh milih-milih kan interiornya? Yes, interior color juga bisa dipilih. Untuk saat ini masih terbuka untuk publik. Jadi kalau misalnya Oh mereka jadi dia bikin carry set dulu ya? Iya, Orang lebih milih iya, dia banyak yang riset mana, orang nanti lebih- akan dimasukin yang Yes, banyak itu. Jadi untuk saat ini masih boleh bebas milih. Kemarin kan kita syuting interiornya beige Warna sama maroon. kan, Iya. kombinasi. Kalau ini abu-abu full gitu. Tapi dua-duanya juga oke sih yang Cakep ya. warna apa sih namanya? Tapi, Burgundy iya, ya? dia ada Orang warna-warna nyebutnya lain setahu gue sih, cuman gitu. Iya. Dan yang unik juga di mobil ini bagian belakangnya. ya, Itu desainnya- juga kalau lihat dari jauh, desainnya kayak Renault Megane. iya hatchback benar, zaman dulu. iya. Agak dia gini, Iya, agak kaca gini ke begini, belakang, belakangnya begini, terus turun bulat lagi. gitu. Ah. Iya benar, kayak Renault itu. Ya gitu sih. Sama gua suka dari desainnya ini, build quality-nya juga oke. Yes, ya Kayak karena kita buka pintu, kita lihat kan di cover. Iya, ya, iya. kan? Bagiannya tidak ada yang terlihat besi-besinya lah di dalam interior gitu. perlu diingat ini adalah Zeekr. Zeekr adalah premium brandnya dari Geely Group ya. Jadi ini adalah sebuah mobil premium yang sama kayak Mercedes-Benz gitu. Iya, iya benar. Jadi Zeekr itu sebenarnya Geely Group. Dia punya anak perusahaan yang fokus Ada ke Volvo mobil juga, premium ada ya, Lotus ya nggak? Ya kan? Lotus juga masuk Iya, kan? iya. Dan mobil ini basisnya pun bukan dia pakai basis mobil Eropa ya. Iya. Tapi mobil Eropa yang pakai basis Basis mobil ini. ini. Artinya mobil ini udah terbukti lah. Iya, Iya nggak? seperti Volvo EX30 Nah, Lotus juga sama pakai. Lotus sama juga Smart Oh iya. yang kemarin ada di Gias. Yang gede ya. Iya. Ya overall kalau untuk desain
Gua no komplain sih Iya, sama ini di mobil. bagus Asli. banget. Makin kesini makin jatuh cinta. Z-Crash merupakan mobil yang premium, dan biasanya kalau sudah memiliki mobil ini, salah satu olahraganya adalah bermain golf. Jadi, ada baiknya kita mampir dulu ke Golf House. Kenapa Golf House? Karena banyak promonya. Koleksinya juga lengkap, mulai dari golf bags, golf clubs, dan juga apparelnya. Jadi, jangan lupa follow dan cek Instagramnya golfhouse.id untuk promo-promonya. Saatnya bahas fitur. Ya. Yes. Dan akomodasi setelah itu. Dan akomodasi, betul. Perlu diingat ini memang mobil premium ya, jadi fiturnya super duper lengkap. Materialnya juga Materialnya super juga mantap. ini super mantap. Ini kulit asli semua Asli loh, cuy, guys. ini bener-bener deh di mobil nih. Ini bukan mobil yang klaim-klaim kulit asli, ini emang kulit asli. Nggak ada keringatnya sama sekali. Oke, mau mulai dari mana ya? Fiturnya banyak banget. Adas dong, adas. Oke, kita ngomongin ADAS. ADAS di mobil ini sudah super lengkap ya. Iya. Mobil ini ada cruise control udah pasti, dan halus ya. Halus, bisa dibilang salah satu paling halus untuk mobil China. Oh, oke. Gue pikir salah satu dari semua mobil. Kita bukan Oh, itu BMW Mercy. susah jelasinnya, soalnya kita udah nyobain banyak kan lupa gitu. Iya. Tapi ini salah satu, gue bisa bilang ini salah satu yang paling halus dari mobil China. Iya. Namanya tuh Zeekr Add ya. Jadi ada lane keep assist, lane departure warning, ada juga automatic lane change. Bisa, Bisa. Udah lu coba? Iya, Halus beloknya. halus. Kayak mobil orang Eropa nggak beloknya, tiba-tiba belok gitu. Oh, enggak sih. Santai. Oh. Oke. Speed limit adaptation ada, forward collision mitigation, collision warning, rear cross traffic alert, emergency braking, door open warning, blind spot juga ada, driver fatigue, distraction warning. Ini agak ganggu Ya sih. lengkap dong berarti ya. Lengkap ya. Tadi aja gua cuman meleng dikit aja dia langsung ngingetin. Iya, overspeed warning. Ah, itu yang gue bilang agak ganggu sih sebenarnya. Iya, gua cuma ngeliat speedometer gitu, dia Tiba-tiba, ting. menganggap gua ada Iya. distraksi. Dan juga ada speed limit warning offset loh. Jadi kalau misalnya kita di negara yang teratur ya, Iya. kita nggak mau ketangkap, kita bisa setnya minus 10. Jadi 10 km km per jam lebih di bawah, pelan, di bawah, di iya, bawah di speed bawah. limit dia akan mengingatkan, wih, speed, jaga speed. Oh. Dan mobil ini bisa parkir sendiri. Auto parking. Iya. Nah, itu belum kita coba sih. Gue belum sempet coba. Iya. Ya, tapi umumnya parkir otomatis ya seperti itu ya. Iya. Lighting juga semua udah di layar. Approach light juga ada, dan di mobil juga ada fitur welcome and goodbye light. Jadi kalau misalnya kita deketin mobil, dia akan mainkan lagu, ding 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 ding, dan Iya. lampunya akan bermain-main lah. Ya itu masih ada karakter mulut Cina. Iya, ya. itu. Cuman ini lo bisa pilih mau yang agak kalem aja, yang fun atau yang cool gitu. Yang cool dong. Iya, kemarin cool, gue udah bosan. Oh, tapi bagus. Bagus. Iya. Tapi gue liat yang fun, lucu juga nih. Tapi dia nggak ada light show kayak itu kan? Ada dong, Oh, ada. Gue bingung deh, mungkin orang China lebih suka kayak gitu kali ya, hiburannya mungkin ya. Ini mobil ya, ada speaker di luar. Iya, gue denger itu suara speaker sih, bukan suara. Iya, ini mobil ada speaker di luar kan. Kemarin temen gue iseng gue lagi ngecas.
Terus dia mainin lagu suara kucing, meong meong. Gue mikir aduh ada kucing lagi di kolong mobil gitu kan. Gue datangin gue meong meong meong. Temen gue ngakak-ngakak sendiri di dalam mobil. Tapi itu ada yang bisa kita rekam sendiri, Fik. Kita bisa rekam suara kita. Minggir lo. Iya bisa. Minggir lo. Lu miskin, lu miskin. Bisa dimainin. Keren. Apalagi ya nih? Mode berkendara ada 3, comfort, standard, sport. Regenerative braking bisa normal, high, dan juga bisa di set one pedal driving juga. Lo mau di creep atau standstill jadi dia sampai berhenti. Iya kayak kita one pedal driving kan. Iya. Auto hold, slow mode, segala hill descent control, parking brake, gitu-gitu lengkap. Ya gitu sih emang. Ini mobil juga kalau kita lihat di kunci ya, sayangnya nih nanti akan dapat kuncinya sama seperti ini. Di kuncinya mobilnya bisa dimaju mundurin. Hah, coba. Ini. Oh iya. Jadi lagi parkir, mobil ini sebenarnya bisa dimaju mundurin. Tapi nggak masuk ke Indonesia. Sayangnya. Iya, padahal di parkiran sempit kan kita. Iya, alasannya alasan dari Indonesianya ya. Mengganggu sinyal, frekuensi sekian, jadi nggak boleh. Iya, tapi sempat ada yang gagal juga sih. Dulu seri 7 punya, bisa dibikin kayak gitu. Sekarang seri 7 selanjutnya nggak ada kan? Nggak ada, iya. Emang. Tapi ya kuncinya tetap akan dapat seperti ini, ada gambarnya. Ada arrow-nya ya? Jadi ya semoga kedepannya mobil ini bisa dilengkapi dengan fitur itu ya. Iya, padahal di mobil fiturnya ada, udah ada. Tinggal kita connect ke aplikasi Geely-nya. Terus ke aplikasi Zeekr, abis itu connect ke satelitnya Geely. Itulah caranya. Audionya ini 13 speaker Yamaha. Kalau cuma 13 ya? Cuma 13. Sorry banget, gue underestimate di awal. Pas gue liat mobil ini gue underestimate. Pas gue dengerin aslinya, Iya, memang speaker dia tuh berasa speaker studio ya. Iya, bisa gue bilang ini speaker terbaik yang premium di mobil premium yang gue pernah dengar. Iya, untuk yang suka vokal tapi sama ya. Ini, ya. Kalau yang suka jedak-jeduk. Ini juga enak buat dijedak-jeduk tapi nggak se-powerful itu kayaknya ya. Powerful, cuman bassnya itu bisa kita set powerful tapi lebih enak kita set agak adem, di tengah ya. Agak di tengah gitu. Tapi suaranya gila, mantep banget. Dan bisa kita set ini equalizernya ada di sini. Equalizernya cuma 3 Cuma doang. 3 doang karena di sini udah ada sound effect, ada teater, opera house sama jazz club. Iya. Bayangin tuh suara kayak apa. Nih yang agak unik di mobil ini ya, interface dari layarnya, instrument cluster itu beda banget sama GAC Aion. Yes, Nggak karena tahu dia mungkin sharing vendor. Iya. Yang gue denger kayak gitu, mereka satu vendor. Oh beneran. Sama dengan tampilan ini juga layar sini mirip-mirip, walaupun beda posisi doang sih. Iya. Cuman jadi familiar banget buat gue karena kemarin habis pakai Hypertech. Aion ya. Aion Hypertech. Jadi ini gampang banget buat gue gunain. Iya sih. Dan semua pengaturan mobil ini itu dilakukan di layar ini. Iya. Termasuk spion. Yes, dan spionnya juga unik ya. Ini rumahnya yang gerak, bukan kacanya yang gerak. Dan jadi kalau dia ngelipat, yang ngelipat semuanya juga sama rumah-rumahnya ya. Iya, sama rumah-rumahnya. Ini shortcutnya di sini gitu. Ini bisa kita tuh tampilannya shortcutnya semua di sini. Gampang banget melihat konsumsi, informasi mobilnya. Audionya di sini, ada banyak menu. Kameranya pun bisa kita rekam, bisa kita pakai buat rekam, kayak HP. Oh, benar-benar direkam, dipencet gitu ya? Dipencet. Jadi ini kita bisa time lapse. Kita mau time lapse karena jalan. kan fitur ini gue pernah ngeliat di BMW. Video, ya, tapi dia nge-record bukan kayak gini, nggak kayak Android gini. Ini kayak Android. Cuma ini kalau nggak salah kamera depan doang ya nggak bisa, dan ini bisa di zoom. Tapi ini kameranya di depan ya, jadi kamera di windshield. Yamaha-nya mantul nih, apapun yang ada di depan tuh mantul. Oh, tapi kameranya ya hampir bisa dibilang eye level ya. Iya. Nggak di bawah banget gitu loh. Banget. Apple CarPlay, Android Auto udah pasti. External audio play nih, ini yang tadi gue bilang suara meong, kan? Mana nih Cat? Oh. Bicycle tracker segala macam, iya. Tuh. Nih bisa thank you for giving way. Sedikit. Nah, thank you for giving way. Nah, ini ada original voice nih, bisa kita ini kita bisa rekam kalau salah nih. Halo, woi, minggir woi. Ngomong kan. Woi.
Gokil ya. Jadi kita bisa ngomong kalau lagi di jalan kesel kan, kita tinggal ya gak boleh jangan gitu sih, tapi ya bisa. Ya dulu kan bisa kayak gitu. Gua sih nggak pernah ya. Multimedia loudspeaking juga bisa nih. Ini music bakal main keluar. Jadi kita lagi lampu merah. Kasihan kan abang-abang lagi panas-panasnya kita setel dangdut. Ser lampu merah. Atau lagi nongkrong gitu, lagi camping. Iya, lagi gunanya sih buat itu ya. Iya. Ada juga Zeekr Space-nya apa ya kemarin? Oh, car refrigerator. Emang ada? Kayaknya di sini, ya kan? Cuman Iya, ini bentukannya di situ. equipment-nya offline tulisannya. Oh, jangan-jangan dia belum include kali Iya. ya. Nanti akan ada seperti itu. Additional accessory. Ini apa, Mike, di belakang sini? Kok ada gini ya? Itu untuk ngangkat konsol ini, jadi bisa kita bongkar untuk ngaksesin baterai atau apa yang di kolong. Oh enggak, gua yakin itu ininya, apa namanya, kulkasnya mau dibawa keluar. Emang ya? Iyalah, fungsinya ini buat ditarik. Nih, bisa ditarik, jadi ininya lo bawa keluar. Emang iya? Oh ya, ini modul rilis. Coba. Coba tuh, coba. Ah, Lihat udah. dulu. Aduh, kejepit kan. Tarik. Nah, Nah. nah ini lu bawa keluar, cuy. Oh, Jadi pendingin di luar. emang iya? Iya. Enggak lah, ini ada lubangnya soalnya. Oh iya ya. Oh, mungkin ini nggak ada. nggak Ini ada fitur. outlet 12 Oh, volt. ada di dalam situ. Ada di dalam box ternyata. Nah, ini feeling gua kalau pakai opsi yang ada pendinginnya, lu bisa bawa keluar. Jadi lu lagi nongkrong, minuman lu bisa dingin di dalam sini. Iya. Tapi ini kan nggak ada Gak ada opsinya. opsi pendinginnya. Makanya tulisannya gitu. refrigerator equipment offline. Mungkin kita bisa beli karena ini kan buka nyamping tuh. Ini kan Iya, buka ke atas. beda. Beda. Ini Bisa, masuknya. bisa kita ganti. Bentar, naikin dulu. 2 very boring minutes later. Udah. Iya, feeling gue itu sih. Jadi lu pas lagi nongkrong, pengen minuman lu tetap adem di luar, bawa aja Iya. keluar gitu. Ini ada option untuk refrigerator ya, bisa diganti. Iya. Apa lagi? Head-up display ada. Head-up display bener ada. Dia ngejelasin parking apa? Ya, radar di depan semua gitu. speed limit muncul, radar, blind spot. Ini juga menjelaskan apa ya kalau misalnya ada mobil depan ngerem mendadak ya gitu, semua lengkap. Ambient light ada pilihan warna. Ada ambient light, tetap ada. Ini di dalam speaker ada ambient light, di sini ambient light, di titik-titik dalam sini nih, ini juga ambient light nih. Oh, tapi iya bener. Iya. Gua bisa ngeliatnya di sini. Dan warnanya bisa kita ganti, tapi dia semua single color ya. Oh. Atau lo bisa ganti juga mau dia breathing ganti-ganti warna sendiri atau ngikutin musik seperti mobil China lainnya. Iya. Ya itulah karakternya. Gitu. Interiornya. Ya gitulah untuk fitur ya. Jujurnya mobil ini oke, memang harganya mahal, tapi fiturnya pun sesuai dengan harganya. Iya. Ya nggak, build quality-nya sesuai dengan harganya. Performanya bisa dibilang mirip dengan cocok lah untuk harganya. Dan bagaimana untuk akomodasinya? Ya mungkin karena ini sebuah bisa dibilang compact luxury SUV ya. Ya sempit dong pasti di belakang. Ini lo yang Iya. duduk. Legroom gua udah pasti nggak kayak gini bentukannya. Harus nyamping, nggak bisa di tengah kaki gua. Dan sama bagasinya. Bagasinya kecil banget sampai kayak Brio ukurannya. 289 liter. Ya, kecil ya. Kecil banget. Tapi ya yang gue perlu bilang memang ada minusnya di mobil ini. Cup holdernya cuma ada satu di tengah. Door trim? Bisa dijadiin dua. Door trim ada dua, ada Oh. tiga. Cuman kan kalau misalnya kita bawa minuman yang agak terbuka tuh ya, Iya, nggak susah mungkin kan kita di situ taruh di bisa samping lepas. kan, takutnya tumpah gitu. Iya, jatuh Maunya keluar, taruh di iya. tengah gitu. Ini cuma ada satu cup holder di sini. Dan di sini ada slot ini kayak apa sih, pocket gitu bentukannya depan sini. Dan ada coat hanger, ini shopping bag hanger di tengah. Ini juga ada nih, Coat tapi ini hanger buat juga coat di hanger. samping, betul. Dan dia tidak ada glove compartment depan. Tuh, persis coy kayak Hypertech HT. Iya. Iya kan? Heeh. Ya mungkin itu supaya legroomnya lebih bagus Lebih lah, bagus. jadinya lebih Tapi enak. menurut gue ini masih muat nggak sih? Iya, masih bisa itu sebenarnya. Kalau HT baru dia tipis Apa gitu loh. bukannya elektrik ya? Enggak ya? Tapi dia ada belahannya enggak? Ini belahan kecil tipis sih, kayak enggak. Iya, Bukan buat kayak dibuka sih. itu aja pas lu buka kalau belahannya itu langsung nyangkut cuy, nggak bisa. Oh, enggak ada. Iya kan? Ya.
Ya gitulah. Oh ya, dan lupa di mobil ini di pilar B-nya untuk khusus yang tipe all-wheel drive dia dapat layar namanya Intelligent B Pillar. Ada layar di samping sini, jadi kalau kita buka pintu dia akan senyum atau ngasih wink ke kita. Atau kita lagi ngecas mobil, dia akan ngasih tahu state of charge-nya berapa, udah berapa persen dan sisa range-nya berapa. Itu sangat helpful banget sih, jadi kita nggak usah keluar masuk untuk cek. Sebenarnya sih juga bisa ngecek sih, tapi kalau mobil lagi parkir dia akan selalu hidup. Dan juga kalau nggak salah kita lagi di jalan, kita masukin ke mode sport atau apa, dia akan muncul juga tulisannya. Mungkin ya, I don't know why. Sama juga AC-nya, ini nggak bisa di-adjust pakai tangan ya, jadi ini sama seperti BYD Seal yang sekarang, pakai tangan ya kita aturnya, dan bisa kita set juga. Ini ada swing, focused, avoid, atau free flow yang maksudnya kita bisa atur sendiri. Dan juga untuk pintunya ini kacanya, pintunya frameless ya. Jadi kalau kita buka pintu, ini juga tombol sentuh di sini. Bukan sentuh, tombol pencetan ya di sini, dan bisa dilihat nih frameless. Dan bagaimana untuk kesimpulan tes mobil kita kali ini untuk Zeekr X? Mobilnya luar biasa mantap sih. Iya. Dan menurut gue ya dari value for money ini udah terbaik dengan harga segitu ya. Kalau buat gue sih masih mahal ya. Iya, karena tapi memang ini mobil premium sih ya. Tapi lo karena mindset lo kena di mobil Cina. Iya mungkin. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang produk, ini emang harga premium 1,1 M sampai 1, berapa? 1,3. 1,3 M, ya ini udah Kelasnya BMW overkill sih, iX1, iya. Mercy, lewat, iX1 lewat. EQB nggak sih? EQA ya? EQA sama EQB. Volvo XC40 atau EX30 yang sebasis sama ini, yang lebih kecil bodinya. Iya. Itu ya lebih ini dong value for money-nya. Ya, lebih ini. Tapi memang itu menjadi sebuah PR-nya Zeekr di Indonesia. Ya. Membuat brand ini bisa dipercaya, bisa orang, maksudnya dari segi ATPM-nya itu jelas bertahun-tahun, kalau ada rusak bisa diganti spare parts-nya. Itu menurut gua harga yang paling reasonable ya. Betul. Mantap. Udah, gitu aja. Jadi kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan lupa subscribe channel Mouladin, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.